Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di The Last Journey Channel. Di video kali ini saya mau sharing tentang lem akrilik. Karena di salah satu video saya itu ada beberapa pertanyaan tentang lem akrilik ini. Yaitu pertanyaannya itu, saya menggunakan lem apa, bisa nggak menggunakan lem lain selain menggunakan lem akrilik, dan bagaimana kalau kita menggunakan lem kaca langsung tanpa menggunakan lem akrilik atau lem Korea. Nah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tersebut dengan cara membuatkan video langsung mempraktekkan menggunakan lem kaca. Di sini nanti saya akan menggunakan salah satu soliter yang setengah jadi, yang dinding depannya itu belum saya pasang. Nanti kita akan pasang menggunakan lem kaca aja tanpa menggunakan lem akrilik atau lem Korea. Dan saya akan menjelaskan karakteristik dari kedua lem ini, lem Korea dan lem akrilik. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya mungkin akan jadi pertimbangan teman-teman dalam memilih lem yang akan teman-teman gunakan di rumah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, saya ajak teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel ini atau baru ketemu dengan channel ini untuk subscribe channel The Last Journey. Karena di channel ini saya akan berbagi hal-hal yang mungkin akan bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung aja kita ke penjelasan tentang lem akrilik ini. Jadi kedua lem ini ada perbedaan yang mendasar menurut saya, yaitu kalau lem akrilik ini tidak bisa dijadikan lem benda-benda lain selain akrilik. Saya sudah coba lem ini untuk benda-benda lain seperti kayu, plastik, itu nggak bisa dilem dengan menggunakan lem ini. Jadi intinya lem akrilik ini memang khusus untuk lem akrilik ya guys. Berbeda dengan lem Korea. Lem Korea ini memang lem serbaguna ya guys. Dia bisa digunakan untuk mengelem benda apapun, kayu, plastik, dan lain sebagainya termasuk akrilik. Lalu dalam pengaplikasiannya di akrilik atau proses pengeleman di akrilik, lem Korea ini lebih berisiko atau lebih berpotensi lebih besar meninggalkan bercak putih apabila teman-teman dalam proses pengelemannya itu kurang rapi. Di sini saya kasih lihat bercak putih yang ditinggalkan oleh lem Korea apabila teman-teman kurang rapi. Oke, seperti itu bercak putih yang ditinggalkan. Dan di sini juga sudut-sudutnya. Berbeda dengan lem akrilik karena sifatnya yang gampang menguap. Apabila terjadi luber waktu teman-teman dalam proses pengeleman, maka lem akrilik yang meluber itu akan gampang nguap dan hilang dengan sendirinya apabila teman-teman itu nggak gosok-gosok lem yang meluber atau teman-teman nggak berusaha menghapus menggunakan benda-benda lain. Maka bekas luberannya itu akan hilang atau paling nggak tetap ada bekas tapi dia bening. Jadi nggak bercak putih kayak gini. Lalu kemudian sifat lem akrilik ini apabila semakin luas atau semakin lebar permukaan yang akan kita lem, maka daya rekatnya semakin kuat. Tetapi dia apabila semakin kecil atau semakin sempit permukaan yang akan kita lem, seperti contohnya seperti ini. Nah, dengan permukaan yang kecil ini, maka lem akrilik ini akan gampang lepas. Salah satu cara agar lemnya kuat melekat di sudut-sudutnya, misalkan teman-teman buat kotak kayak gitu, agar lem yang gak gampang lepas itu dengan cara menambahkan siku akrilik. Siku seperti ini, sebentar ya, siku seperti ini kalian bisa beli online. Nah, siku ini ada bermacam-macam ukuran. Ini yang 3 mili, ada yang 5 mili dan seterusnya. Jadi siku ini digunakan untuk memperkuat sudut-sudut yang akan kita lem, terutama untuk akrilik yang tebalnya memang enggak terlalu tebal, yang ketebalannya itu di bawah 2 mili mungkin atau yang 3 mili. Jadi teman-teman harus menggunakan siku akrilik untuk memperkuat daya rekat dari lem akriliknya itu sendiri. Lalu bagaimana dengan lem Korea? Lem Korea juga hampir sama dengan lem akrilik. Semakin lebar permukaan yang direkatkan atau semakin luas permukaan yang akan direkatkan, maka daya rekatnya akan semakin kuat. Tetapi perbedaannya dengan akrilik, kalau lem Korea ini lebih cepat mengering atau lebih cepat merekatnya ketimbang lem akrilik. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu perbandingan antara lem akrilik dengan lem Korea. Kedua lem ini punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau lem Korea itu menurut saya kekurangannya yaitu lebih beresiko karena meninggalkan bercak putih yang parah kalau kita kurang rapi. Tapi kalau teman-teman bisa lebih rapi, ya bisa kalian menggunakan lem Korea saja, karena daya rekatnya lebih kuat kalau menurut saya ketimbang lem akrilik dan juga lebih cepat kering. Kekurangan dari lem akrilik satu lagi menurut saya itu gampang menguap, sehingga lem yang kita simpan itu habis dengan sendirinya tanpa kita sadarin. apalagi disimpan di tempat yang nggak terlindung dari panas.
Seperti contoh saya, ini sendiri itu tadinya setengah dan sekarang itu tinggal seperempat, padahal saya nggak gunain. Dan ini belum pernah saya buka, nggak pernah tumpah juga, saya simpan. Tiba-tiba sudah habis. Saya yakin ini menguap, walaupun ditutup menggunakan tutup seperti ini. Kenapa menguap? Karena saya simpan di tempat yang nggak terlindung dari panas. Oke, itu mungkin penyebabnya. Nah, sekarang bagaimana dengan lem kaca? Apakah bisa menggunakan lem kaca aja dalam proses pembuatan box misalkan, atau membuat soliter? Di sini kita akan praktekin membuat soliter, soliter untuk selfie ikan cupang. Di sini yang single. Nah, yang bawah ini saya sudah menggunakan lem akrilik. Nah, depannya kita akan coba menggunakan dinding depannya kita akan coba menggunakan lem kaca. Apakah bisa menempel kuat atau enggak? Kita akan coba aja langsung tanpa menggunakan lem Korea. Biasanya saya menggunakan lem kaca ini untuk menambal bagian-bagian yang ada celah gitu kan, yang berpotensi bocor, atau saya kasih sudut-sudutnya agar enggak rembes. Nah, kalau kali ini saya akan coba menggunakan lem kaca saja tanpa menggunakan kedua lem itu, lem akrilik dan lem Korea. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, kita pakai lakban kertas untuk menahan akriliknya agar nggak lepas atau nggak geser. Lalu kemudian kita kasih lem di bagian-bagian yang akan kita rekatkan. Oke, kita tunggu sampai lemnya benar-benar kering. Jadi mungkin ini adalah salah satu kekurangan dari lem kaca. Kita harus menunggu lama untuk proses pengeringan lemnya. Berbeda dengan lem akrilik dan lem Korea, itu lebih cepat. Hanya beberapa detik aja lemnya itu udah kering. Kalau lem kaca kita harus nunggu benar-benar lemnya ini mengeras. Oke, kita tunggu sampai dia kering. Nanti kita juga akan coba tes rembes. Oke guys, ini dia soliter soliter akrilik yang saya lem menggunakan lem kaca. Kita coba aja masukin air, kita tes. Oke, ini dia hasilnya, soliter atau akrilik yang kita lem menggunakan lem kaca. Jadi kalau teman-teman mau buat soliter menggunakan akrilik dengan lem kaca, itu bisa, tetapi ada tapinya, yaitu lemnya ini nggak terlalu kuat. Saya nggak tahu apa bisa tahan lama atau enggak. Yang jelas ininya, lemnya itu nggak kuat. Nggak sekuat lem Korea atau lem akrilik. Dan satu lagi kekurangannya lem kaca ini, apabila dia banyak belepotan seperti itu, kita nggak bisa kikis menggunakan cutter atau benda-benda yang tajam seperti amplas kayak gitu, atau nggak kita bisa sikat menggunakan sikat yang tajam kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman membuat akuarium yang besar menggunakan akrilik, terus lemnya itu banyak belepotan, itu kita nggak bisa bersihin kayak kita bersihin akuarium kaca. Kalau akuarium kaca kita bisa kikis menggunakan cutter. Kalau ini kita kikis menggunakan cutter, sudah pasti akriliknya akan lecet. Kita coba masukin ikan. Oke teman-teman, demikian video kali ini, yaitu perbandingan antara lem
kaca, lem akrilik, dan lem Korea. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada pandangan teman-teman untuk memilih lem apa yang akan digunakan untuk akrilik. Jika kalian ada pertanyaan, masukan, atau tambahan tentang lem akrilik, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalam.